Aduh, saya nggak habis pikir dengan adanya sosok Marcel. Abangku Respect. abangku. Kalau boleh saya saran nih Pak Anies ya. Pak Anies luar biasa. Saran. Wong Jogja, saran ya, Wong Jogja gitu. Background Anda tuh akademisi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan berjuang lewat akademik. Itu saya lebih sepakat. Enggak ada. Kurang dong. Kalau menurut gua dia butuh tempat exposure untuk menjaga konsistensi namanya tetap muncul di permukaan menurut gua ya. Mempertahankan anak abah ya, Anak biar tetap abah. ada di Dan kalau dia bergabung ke pemerintahan kan hilang tuh. Ininya hilang kan, masanya hilang. Ya, tapi memang masa keemasan Pak Anies itu waktu di Jakarta. Itu Dari berangkatnya. situ. kaderisasi. Dari dipanggil Adinda, Ya, Kanda, Kanda. Kakanda Ya. sampai menuju yang mulia. Ini proses ini harus dijalanin nih. Betul. Para Jangan Adinda- tiba-tiba Adinda. baru 2 hari gabung terus Iya. jadi ketum. Adinda kita biasa mulai memang dengan cara-cara yang tidak selagi mestinya. Oke, kita mulai, kita kumpul di studio alam kita seperti biasa. Dan kali ini Mbak Siska sudah potong rambut. Jenggotan lagi. Sudah jenggotan lagi Mbak Siska, ternyata sudah kembali ke kodratnya Kembali gitu ke ya. kodrat. Karena kemarin ada Ustadz Anan Ataki ya. Karena viral ya. Jadi ini Mas Kavi. Wih, ini teman-teman nongkrong kita yang belum sempat kita undang aja sebetulnya Tuh. main ke tempat kita di forum atas meja. Dan hari ini kita mau bahas apa nih Mas Krisna nih? Yang lagi heboh sebenarnya terakhir tuh kita janji apa tuh? Untuk bahas apa tuh janji terakhir kita? Kita mau bahas yang sebentar lagi ya. Ini pemilu kada ya. Bos, Yang udah mulai mencuat nih nama-namanya nih. kepala daerah ya. Dari beberapa partai gitu udah mulai ngusung A, ngusung B, ngusung C gitu. Jadi ngobrol-ngobrol di WhatsApp kalau kita harus bahas ini bursa calon kepala daerah dan harus ajak Mas Kavi sebagai aktivis kampus. Sebagai aktivis kampus Mas Kavi harus join nih di sini. Kenapa? Karena menurut gua sekarang pemilu kita tuh aneh, Selalu menggelitik ya Mas ya. menggelitik, aneh. Gue sih sebelum video ini di tag gue bilang kalau ini kayaknya para partai-partai ini yang penting menang dulu gitu loh. Nah untuk cara biar menang dulu dipasanglah orang-orang yang memang popularitasnya tinggi gitu loh, Tanpa memperdulikan kapabilitas. Kita langsung tembak Mas Kavi. bahaya nih. Apa perbedaan yang kepala-kepala daerah, pejabat-pejabat level kementerian dulu dengan sekarang Mas Kavi? Kira-kira menurut Mas Kavi apa perbedaannya? Yang paling kelihatan nih ya, sekarang ini sudah mulai muncul bakal calon kepala daerah yang dilihat dari popularitas semata tanpa memperdulikan kapabilitas. Kita ambil contoh misalnya, ini boleh sebut nama nggak sih? Boleh lah. Boleh dong. Itu Cuma transparan. somasi urus sendiri. Iya. Kita kan di atas meja. Aduh, saya nggak habis pikir dengan adanya sosok Marcel. Abangku Respect. Kaum Panji berarti nih. Mas Kavi nih kaum Panji. Kaum Panji nih. Kenapa Mas Kavi? Sama nggak seperti orang-orang di luar sana yang menyuarakan tentang Marcel? Menurut Mas Kavi kenapa emang Marcel? Mas Marcel, Gue demen nih. Kamu sudah ditunjuk Sudah Marcel. mending lawak aja dah. Nggak usah masuk politik. Jadi Marcel ini cerminan popularitas, Cerminan popularitas. tidak ada kapabilitas. Tidak ada. Mungkin bisa dibuktikan dengan ini ya, apa namanya, bisa digali lebih dalam. Marcel pernah sekolah politik nggak tuh? Nah, Ini tapi kan penting nih. dia bilang dia dulu apa? Tidar apa Gerindra sejak berapa tahun ya? Berarti saat dia beli bokep dulu udah anggota partai berarti ya. OnlyFans ya. Waktu dulu ya, ya gitu ya. Jadi kapabilitas ini bisa dilihat dari histori dia, Mas. Gitu. Jejak dia itu. Rekam jejak. Ya, rekam jejak. Rekam gitu. jejak.
meskipun dia nggak sekolah ilmu politik gitu ya, minimal berpengalaman pengalaman di organisasi. organisasi. Minimal Pasya Ungu lah ya, sarjana ilmu politik ya. Minimal sarjana ilmu politik ya. Oke, Ini oke. tiba-tiba langsung ditunjuk jadi wakil wali kota, calon wakil wali kota Tangsel. Tangsel. Gimana tuh? Gimana nggak bergelitik tuh? Ya. Tapi menurut gua Panji juga ngomong ya, dan gue juga sependapat di kontennya dia tuh di jadi Kobuser di Close the Door ya. Kalau ini salah partainya, kenapa partai mengkurasi? Kenapa partai nggak cari yang kapabilitasnya tinggi? Kenapa cara partai yang nyari popularitas? Nah, tapi di sisi lain kan ujung-ujungnya rakyat yang memilih. Betul. Iya kan, ujungnya rakyat yang memilih. Berarti yang Betul. salah ini yang kita harus perbaiki siapa? Partainya, rakyatnya, atau keduanya? Atau ekosistem ini apa yang harus kita bentuk nih? Iya kan ya? Apa yang harus kita bentuk? Karena mau jadi kepala daerah aja sekarang udah dibantu oleh regulasi, diobrak-abrik regulasi, gitu ya. Gimana menurut Mas Krisna? Menurut lo gimana Mas Krisna? Ini harus apa yang harus dirubah dulu nih? Ini ekosistem ini udah hancur nih menurut gua nih. Sebenarnya yang harus dirubah itu mungkin trennya sekarang ya. Jadi kan yang sekarang lagi kita bangun nih, atau yang lagi dibangun di masyarakat nih, trennya saatnya anak muda memimpin. Saatnya anak muda memimpin. Tapi anak muda yang seperti apa dulu? Nah, Gitu. Boleh anak muda bersuara gitu, tapi kan kembali lagi kemarin contoh misalnya si Panji itu ditembak di, kalau nggak salah Metro TV ya sama Narji gitu ya. Lu bersuara lu maju dong. Dan menurut gue setiap orang punya jalan masing-masing, nggak harus Iya. maju juga gitu. Iya. Nah mungkin si Marcel ini terdorong dengan adanya anak muda bersuara gitu, dan dia mungkin merasa muda dan punya popularitas, dan ya ada partai yang fasilitasin dia gitu. Nah, tapi kan sebenarnya ya kembali lagi nih, dua-duanya mesti diedukasi nih, antara pemilih dan juga si kurasi dari setiap partai tersebut partai. ya. Ya karena kalau partai nggak cari yang popularitasnya tinggi, Nggak naik. dan akhirnya kalah pemilu kada. Betul. Gitu Jadi kan? sebenarnya ya yang kayak orang gua nggak underestimate juga si Marcel ya, tapi maksudnya ya mereka ini dipilih tuh buat bantu caleg-caleg yang mereka mungkin di kemudian hari gitu kan. Dia kalau suara partainya tinggi melalui si pemilu kada ini, otomatis kan kader-kader yang nanti ikut pileg-pileg kebantu juga kan, ya suara partainya tinggi, jadi calegnya kepilih lagi. Sementara yang main sebenarnya banyaknya di caleg-caleg ini gitu. Berarti boleh dibilang ada degradasi nilai ya di situ ya. Betul. Tapi gue underestimate Marcel kalau gue. Maksudnya yang bener aja gitu loh. Kalau lo majuin, maksudnya karena dia sosok, dia keterwakilan seniman atau artis, masih banyak yang lebih oke dari dia gitu loh. Karena kan standar artis berpolitik itu kan udah disematkan oleh Pak Tanto Yahya. Wah, levelnya kan Kalau udah itu gitu beda dia. kualitas, kalau Kualitasnya itu. kan kayak gitu. Kayak minimal banget orang udah tahu jejak Ahmad Dhani lah yang berpolitik sejak zaman Gus Dur gitu. Ya. Kayak gitu. Maksud gua Marcel ini ya begitulah. Masa kalian mau pilih gitu loh. Ya maksudnya ya track recordnya juga jelas kan. Ini kalau saya sebagai warga Tangsel kecewa Mas. Kecewa. Dikasih pilih. Ini ibaratnya kita mau Siapa makan enak bilang gitu. orang ada yang terbantu sama Marcel? Gini loh Mas. Ibaratnya hari ini saya tuh pengen makan enak. Oke. Kita udah ngebayangin makan daging misalnya. Tiba-tiba dikasih yang nggak selera kita gitu. Tahu gitu ya. Dipaksa loh ini. Sebagai masyarakat kan kita harus memilih ya. Ya tergantung. Dengan Kalau- pilihan yang ada kan. Kalau dia vegan ya dia nggak makan daging juga kan. Nah makanya berarti ini nggak boleh dipilih nih. Ya itu analoginya berarti. Analoginya Analoginya seperti kayak itu. gitu. Ya gue jadi semakin merasa bahwa harusnya nih calon-calon ini seperti Marcel ya tahu diri juga gitu ya, tahu diri juga terhadap kapasitas dirinya, track record dirinya gitu ya. Dan sebagai pemimpin daerah ini kan nggak cuman dapat kerjaan terus kerjain ya, tapi ini hajat orang banyak gitu loh, Tanggung jawabnya besar. tanggung jawabnya besar gitu loh.
Tapi kalau disuruh pilih Marcel sama Kaisang gimana? Pilih mana lu? Memilih untuk tidak memilih kayaknya Mas. Memilih atau tidak memilih Marcel Tidak sama memilih. Kaisang itu pilih mana lu? Gitu loh. Marcel atau Kaisang ya Kaisang. sebenarnya. Ya, kalau Mungkin aja apa yang Marcel lakukan zaman dahulu dilakukan oleh Kaisang, Ya, cuman mungkin. karena nggak Kaisang saja. Mungkin aja kan. mungkin. Ya tapi kan kalau Kaisang mungkin ketolong ya, dia udah menjabat ketua partai ya lumayan pengalaman 2 Walaupun bulan, baru 3 2 bulan. hari Nah, jadi dua hari jadi partai. ketua gitu ya. Ya kan maksudnya dia mungkin punya privilege waktu bapak presiden ya, tahulah beberapa Tahu lah perihal politik. pressure di dalam sebagai pejabat itu seperti apa. tapi kan dinamikanya. pengalamannya ngolah pisang kan. Bisnis ya, Habis. lebih ke bisnis ya ngolahnya. Tapi ya Pak Sandi Uno juga di bisnis. Ya tapi kan valuasinya beda itu. Itu kan beda Pak, bertumbuhnya beda gitu. Tapi ya ya ini variabel kapabilitas ini loh, track record, pengalaman organisasi ini jadi penting untuk seorang yang mau Pemimpin. menjabat sebetulnya. Jangan karena dia populer lalu pilih gitu loh. Lalu dia lantas dia pede dan dia maju. Kayak kita ngomong Jawa Tengah, Kaisang udah surveinya naik banget, tinggi, jauh banget. Lalu lantas dia pede, wow, nyalon. Lu gue jadi wakil siapa, gue berdampingan sama siapa tuh, gue jadi nyalon gubernur, gue pede karena survei gue tinggi. Kan berdasarkan survei itu kan. Popularitas itu kan. Itu dia yang kadang jadi apa ya, mungkin jadi polemik juga ya berdasarkan survei, terus orang berbondong-bondong, wah survei gue bagus, gue nyalon lah, sementara dia nggak mempersiapkan dirinya gitu kan. Jadi berdasarkan survei aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak gitu belajar dulu dari Bobon Santoso mungkin ya. Dia kan lagi bagus gitu, bantu rakyat Papua juga, ngasih makan segala macam, tapi dia nggak nyalon tuh. Ya ada hal lain lah yang bisa dilakukan gitu, nggak harus jadi calon wakil wali kota atau wali kota atau Berkontribusi buat negara itu. Iya. Bagi kita bukan harus jadi pejabat sebetulnya. Kita didik anak kita dengan baik, kasih makan bergizi, kasih tahu, berbuat baik kepada anak. Kita didik anak kita secara baik gitu loh. Atau kita berperilaku dengan baik juga sudah bantu negara sebetulnya kan. Nggak perlu jadi ini Marcel, nggak perlu jadi pejabat gitu. Marcel sudah menghibur kok, Marcel itu sebetulnya sudah baik. Ngomong-ngomong Jateng, siapa yang bakal memimpin Jateng ini? Karena kan Koalisi Indonesia Maju udah ke Lutfi semua kayaknya nih, Pak Kapolda nih. Dan Pak Kapolda bilang kalau memang rakyat menghendaki ya kan siap ya kan maju. Meskipun udah banyak banget kan ya gambar-gambar di Jawa Tengah ya. Nah sepertinya Kaisang akan merapat nih dengan Pak Lutfi. ya. Kalau Kaisang sama Pak Lutfi, siapa yang bisa melawan mereka yang sepadan gitu ya? Ya ini cukup susah ya untuk melawan ya. Susah untuk dilawan. Karena- siapa? Karena ada siapa? Karena ada Karena Kaisang. begini loh Mas, apa background partai yang mengusung. Lagi-lagi ini kan udah disebut tadi Koalisi Indonesia Maju ya. Sekarang ini makin solid ternyata. Makan solid ya. Tidak hanya di Pilpres kemarin, Makin solid. makin solid. Oh, berarti Dan tetap adil berlanjut. bagi-baginya dong. Rata ya, Rata. sampai ke daerah. Solid. Siapa yang bisa melawan? Kalau PDI ada Hendar Priadi yang mantan wali kota Semarang, kayaknya elektabilitasnya suaranya nggak terlalu terdengar di Nggak. pemberitaan. Tinggian Bambang Pacul malah. Bambang kayaknya. Pacul atau Bambang Pacul. Bisa Karena Gus Yassin kan P3 setahu gue ya. Iya. Mungkin kalau Kaisang bersama Pak Lutfi, Bambang Pacul sama Gus Yassin. Gimana? Bisa. Tapi ya kembali lagi kayaknya ya PDI ini Bu Mega mungkin masih mempertimbangkan ya gimana nih cara kita, ya udah kalah di Pilpres gitu, tapi kan di daerah mau kita kalah masih punya nih. Nah kayaknya ya ciri khas PDIP lah, dia last minute keluarin nama, siapa tahu bisa mendongkrak PDI di daerah. Daerah ya. Tapi biasanya Bu Mega tuh cari nama tuh, cari sosok itu yang bisa mendowngrade lawan. Misalnya kalau kemarin kita di Pilpres gitu ya, kan dari Koalisi Indonesia Maju Pak Prabowo, Bu Mega cari cari cawapresnya Pak Mahfud. Sementara Pak Mahfud waktu itu atasannya Pak Prabowo nih, koordinatornya Pak Prabowo gitu. Tapi dia cari
capres yang mendowngrade partai gimana? Kita berhenti dulu karena azan Oh, kali iya. ya. Bener. Biar lebih seru obrolannya. Sebenarnya karena azan sama karena udah grab di Pak. Oh, udah gede-gede. Iya, kita catat bentar ya. Tadi ngomong sampai mana ya? Ingat tuh. Sampai capres. Jadi tadi sampai di kebiasaan-kebiasaan Bu Mega itu PDI lagi susah mencari lawan untuk lawan untuk Jateng ya. Cari sosok lagi susah dan biasanya dia cari sosok yang mendowngrade lawannya kan yang dia unggulkan. karena variabelnya udah bergeser nih. Nah sekarang peta percaturan udah berbeda nih Beda. sekarang nih karena Cara mainnya udah beda. cara mainnya udah beda karena masih melawan Pak Lurah, Penguasa. Sang penguasa. sang penguasa. Makanya masih agak sulit untuk dilawan gitu. Agak atau sangat sulit ini ya dilawan. Ya. Gitu. Kalau Jakarta, Krisna, Jakarta kan kemarin juga udah keluar ya nama-namanya kayak Pak Anies lagi, terus Ahok, terus ada yang baru tuh Babah Alun. Babah Ya. Alun. Wah. Sementara yang udah lama cari panggung di Jakarta kayak Ahmad Syaroni gitu-gitu malah nggak keluar ya Nggak namanya, keluar nggak ya. direkomendasikan lah. Atau namanya kurang mendongkrak kali. Yang menokrak. Ya, Kurang popularity. bisa jadi kurang mendongkrak juga, tapi sebenarnya Wandahara kalau mau dongkrak. benar. Dongkrak tuh. Tapi ya sebenarnya kalau gue jadi Pak Surya Paloh ya dari Nasdem itu ya benar, mendingan usung yang udah pasti ada suaranya gitu Pak Anies kan. ya. Gitu. Karena kemarin udah habis banyak mungkin di Pilpres ya balikin lah di DKI gitu Tapi kan. Kak Afi bilang Pak Anies itu downgrade. Iya, saya justru malah kasihan sama Pak Anies kalau dia bener-bener maju gitu. Karena levelnya udah capres nih. Capres. Capres itu level 1 loh. Level Dimana 1. dia harus turun ke Idealismenya berarti Iya. dihilangin dulu ya. iya. Tapi kalau nggak begitu kan dia kehilangan panggung untuk 2029 Betul. kalau dia coba lagi. Kayak Pak Ganjar sekarang kan tetap jadi petugas partai kan, yang bertugas untuk partainya tapi tidak ditugaskan untuk pemerintahan sekarang kan. Jadi bekerja di luar pemerintahan. Nah, kalau Pak Anies nggak begitu, kehilangan panggung apa yang dia bisa manfaatkan? Nah, kalau boleh saya saran nih Pak Anies ya. Pak Anies luar biasa. Saran. Wong saran, Jogja, saran Pak ya, Anies. Wong Jogja gitu. Background Anda tuh akademisi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan berjuang lewat akademik. Itu saya lebih sepakat. Enggak ada. Oh, iya. Kurang dong. Kurang dong. Paling bayaran dosen berapa? Dosen tamu berapa? Saksi ahli Oh, juga tapi mungkin kan dia kurang. sebagai akademisi dia juga bisa jadi konsultan politik. Bisa Bisa, jadi. bisa. Betul, sebetulnya. Sangat Bedanya- sayang ini levelnya udah capres gitu, harus di downgrade. Ini ibaratnya kalau kita kerja ya udah jadi manajer gitu. Tiba-tiba ada lowongan jadi staff gitu. Terus dia daftar gitu. Ya kalau duitnya gede mah boleh-boleh aja lah. Tergantung makanya kebutuhannya. Mungkin Pak Anies lagi butuh balikin dong kemarin. Oh, kalau menurut gua dia butuh tempat exposure untuk menjaga konsistensi namanya tetap muncul di permukaan menurut gua ya. Mempertahankan anak abah ya Anak biar tetap abah. ada di Dan sini kalau ya. dia bergabung ke pemerintahan kan hilang tuh. Ininya hilang kan, masanya hilang. Ya, tapi memang masa keemasan Pak Anies itu waktu di Jakarta. Naik namanya tuh bisa melejit Jakarta. karena di Jakarta. Dia mau kembalikan kejayaan atau mempertahankan kejayaannya berarti Tuh, sekarang ya. gitu. Nah, menurut saya Pak Anies udah bagus nih, udah selesai ini udah bagus gitu. Kemarin udah nyapres, tiba-tiba mau nyalon lagi. Yang lagi. Ini yang Downgrade ya, dibilang Downgrade. downgrade. mending Sayang, rem sayang. gitu ya kayak Iya. Pak Mahfud Ah. istirahat. setuju. Itu kan nggak tahu siapa tahu Tapi Pak diajak. Mahfud kan levelnya yang seniornya udah senior. Mm-mm. Pak Prof Mahfud sebetulnya. Atau Iya. Prof Mahfud juga udah mau istirahat kali. Mungkin udah usia juga ya. Nah, Juga. dia mungkin Pak Mahfud open minded. Jadi Open to work. open to work. Lebih ke Yang ini Anies dong open to work. gitu. Open to work Ahok dong yang minta Oh, iya. minta tugas dari ibu. Dia Benar, tugaskan di penugasan. mana? Sampai ke Sumut segala ditugaskan kan. Nah, kalau dia kembali ke Jakarta jadi seru. Jadi seru sebetulnya. Bagus dia calon gubernur, wakil gubernurnya Babah Alun. Babah Alun kan juga direkomendasikan jadi wakil gubernur kan. Babah Alun wakilnya, lawannya Anies. Anies harus ada ini juga nih, harus ada wakilnya juga nih. yang dorong ya. Yang dorong. dongkrak.
gitu. Cocok kan sebetulnya. Ya tapi kalau Anies sama Ahok, Rematch. Krisna sama Kavi, kalau mereka rematch pegang mana? Mungkin secara elektabilitas akan tinggi Pak Anies. Tinggi Pak Anies. Karena kita itu Levelnya udah nasional Pak Anies Iya. soalnya. dan kita itu sebagai masyarakat tuh biasa membanding-bandingkan gitu. Sementara kemarin sebelum Pak Anies nyalon yang awalnya jadi gubernur DKI gitu ya. Terus dia sudah selesai masa jabatannya digantikan dengan PJ-nya yang baru siapa? Heru. Pak Heru. Nah, ternyata kinerjanya nggak bisa ngimbangin Nggak kinerja bisa Pak Anies nih Menurut media itu kan. menurut media. Ya. Nah, ini menjadi tumpuan buat naiknya nama Pak Anies. Sama Pak Anies. Pak Heru bangunnya siang soalnya. Jadi dia nggak tahu ada CFD dibuat kampanye. Iya, Pak Heru bangun siang sih. Mana sih Pak Heru nih? Krisna sama nggak? Ya, kalau gue sih ya, gue sebenarnya pengen Pak Ahok yang naik lagi ya, karena bisa dibilang dia sebenarnya belum selesai waktu kemarin menjabat sebagai gubernur ya, cuma Keburu dikasih kasus sih. sebenarnya bukan keburu kasus tapi cuma dikasih 3 tahun ya dari sisa masanya Iya. Pak Jokowi, dan akhirnya disuruh istirahat dulu di Brimob gitu kan. Ya mungkin setelah setelah pendidikan S3 di Brimob lalu jadi komut dan doyan main golf, lebih bisa kontrol emosi, Lebih baik, ya lebih efektif kerjanya. lebih efektif. Sebenarnya banyak program yang bagus gitu ya, mungkin bisa ditingkatkan di periode kalau dia menang lagi. Terakhir, Sumut. Wah, Jateng, DKI, kita ke Sumut. Yang 3 daerah yang selalu disuarakan di banyak media gitu ya, disorot. Sumut ini kan Pak Musa Rajeksa itu kan wakil gubernur yang semestinya dia bisa naik tuh jadi gubernur, calon gubernur lawan si Pak Edi Ramayadi. Tapi kan dia harus merelakan ini kepada Apakah ada sosok lain di balik itu? adakah sosok lain? Tentu kita nggak usah tutup mata, pasti ada peran dan sokongan sehingga dia pede kan, dia pede naik jadi gubernur dan dapat rekomendasi dari Golkar. Menurut kalian gimana sosok Pak Edi dan Bobby ini? Bobby udah pasti naik nih kayaknya, karena ini Udah mengantongin dia. ya bisa dibilang ini ya Solo Jilid 2 ya. Waktu tiba-tiba namanya Mas Gibran menyalip pencalonannya Pak siapa sebelumnya tuh yang mau nyalon, Iya, selalu lupa yang Solo Ya. itu disalip kan. itu. Nah, bisa jadi Pak Edi ya kayaknya kalah suara juga, karena kan ini yang bermain nih udah bukan satu Golkar ya, tapi mungkin koalisi bukan Indonesia salah Maju. kalah suara lah kan ini. Ya. Ini Kalah permainan. kalah permainan ini. Jadi lagi Permainan taktik maksudnya, taktik kampanye. Kalau kata Pak Bambang Pacul, komandannya Ngeri gambaran Ini tuh tetap ngeri. koalisi Indonesia Maju tetap lanjut ya. Lanjut. lanjut. Itu tergambar banget ya di kota-kota ini ya. Koalisi Indonesia Maju ini ya. Luar biasa memang ini, berarti solid sekali nih 3 Mulai daerah. dari Jateng tadi tetap koalisi Indonesia Maju. Terus Jakarta memang pemenangnya kan ya Abah ya. Iya. Susah juga ya. Koalisi Indonesia Maju juga mau nggak mau cair jadinya nih. Tapi belum tentu, Mas. Belum tentu ya? Belum tentu. Karena Siapa lawannya? Kalau Anies lawannya siapa? Koalisi Indonesia Maju bakal ngusung siapa? iya nih Bapak Alun. Baba Alun. Kenapa Bapak Alun ya? Bukan Ridwan Kamil ya? RK fokus di Jabar. Oh, Jabar. Jabar. Kan harus kuat nih, karena programnya Mas Gibran sama Pak Prabowo kan ya harus mau nggak mau dia harus ngasih pion-pion di daerah juga lah. Di daerah juga. Ya. Tapi menurutku pemilu kada ini akan menarik di Jakarta. Karena variabelnya banyak nih. Dan orangnya menurutku lebih kompeten nih. Kalau misalnya Pak Anies maju, Pak Ahok maju, Baba Alun maju. nah kredibilitas mereka, kapabilitas mereka Ada. udah Ada. teruji nih. Udah teruji. Jadi Udah teruji. kalau misalkan berlomba ini Berlomba. memang ini keren ya ini Iya, jadinya ya. perdebatannya juga makin seru Makin dan akan seru. sangat berbobot menurutku. Ah, Dibanding dengan daerah-daerah lain misalnya. betul. Harusnya partai-partai cari kepala daerah seperti yang kalian usung di Jakarta lah. Nah,
gitu loh. Minimal ada seleksinya lah. Minimal secara sosial terseleksi gitu ya. Ya, bener. Jangan kayak yang tadi. Gitu loh. Seperti itu. Terus media-media lain tolong diberitakan tuh dinasti juga tuh, istri-istri sama anaknya udah naik lagi tuh jadi pemilu kada gitu loh. Kasih kesempatan yang lain lah gitu. Atau yang lain ayo berani lawan itu dinasti-dinasti, kita bantu doa kita support. Obrolan ini sebetulnya kita mau kasih tahu bahwa kalau milih pemimpin itu lihat track recordnya, kapabilitasnya, jangan cuma populer. Betul. Jangan cuma populer. Terus para partai juga mengkurasi, menseleksi dan mengusung orang juga ya yang bener-bener aja lah. Gitu Iya. loh. Di kultur partai itu biasanya suka ada ini loh, sekolah politik gitu. Nah, mestinya dari situ berangkatnya. Kaderisasi dari dipanggil Adinda, Ya, Kanda, Kakanda Ya. sampai menuju yang mulia. Ini proses ini harus dijalanin nih. Betul. Para Jangan Adinda- tiba-tiba Adinda. baru 2 hari gabung terus Iya. jadi ketum. Adinda ini harus keras juga. Jangan tiba-tiba orang ini karena punya logistik dan punya nama terus lantas ya inilah Adinda ini tersingkirkan gitu ya Adinda ini. Padahal kalau kita lihat banyak sosok loh ya yang mestinya bisa naik gitu. Betul. Yang sudah merintis dari zaman Adinda hingga Kakanda dan Kanda ini kan. Jadi menurutku proses regenerasi politik itu hadir saat orang itu kontribusi di organisasi. Gitu ya. Dan jadi pemimpin itu kan timbul karena adanya empati dan simpati kan terhadap rakyatnya sehingga dia mau kerja gitu loh. Ya, dari kita itu dulu nih. Ya. Kita seru banget ngobrolin tentang peta perpolitikan bursa calon kepala daerah. Dan nextnya kita bahas apa lagi, tolong di komen dan di like dan share juga ya. Siap. Thank you teman-teman. Bye.